Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamal istifa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirruhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus DKM Masjid Jami Al-Huda Al-Mukarram Bapak Haji Gito beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua LDTKN Perwakilan Kota Jakarta Pusat sekaligus Ketua Komunitas Menembus Langit Suryalaya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ferry Junaidi SE, Pak Asatij Al-Mukarram Bapak Asep Roswandi SPDI, Ustadz Danuhangga, Ustadz Sihabuddin, Ustadz Hasanuddin, para asatij lainnya, para hadirin hadirat, Bapak Ibu hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid hadratus syekh, para sahabat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan majelis manaqib perdana, majelis yang baru juga di tahun yang baru, di tahun 1446 Hijriah. Berbicara tentang tahun yang baru, ada sebuah makalah yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, ya. Ini makalah yang sangat terkenal yang biasa disampaikan oleh para mubalik setiap masuk tahun baru. Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin yang menyatakan bahwa makana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa makana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbunun, wa makana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa siapa yang hari ini, teksnya hanya mengatakan yaumuhu hari ini, tapi bisa kita kembangkan menjadi siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari hari kemarin, dari minggu kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin, fahuwa robihun, maka itu orang yang beruntung. Lalu kemudian wa makana yaumu misla amsihi, siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini semisal atau sama dengan hari kemarin, dengan minggu kemarin, dengan bulan kemarin, dengan tahun kemarin, fahuwa maqbunun, maka itu adalah orang yang tertipu. Tapi biasanya kalau para mubalik, capago, para penceramah itu lebih sering saya dengar menggunakan istilahnya fahuwa khosirun, merugi, ya. Jadi artinya makna maqbunun, tertipu itu sama dengan khosirun, sama dengan merugi, ya.
Lalu kemudian teks berikutnya, wa man kana yaumu syarran min amsihi, siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini bahkan lebih jelek dari hari kemarin, dari minggu kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin, fahuwa mal'unun, maka itu adalah orang-orang yang terlaknat. Tapi kalau di tablik-tablik akbar biasanya para penceramah menggunakan katanya fahuwa halikun, binasa. Artinya terlaknat itu sampai dengan binasa, begitu ya. Maka berdasarkan makalah ini akan menjadi sebuah keharusan bagi kita, kewajiban bagi kita, bahwa dari waktu ke waktu harus terus melakukan upaya perbaikan yang dilakukan terus-menerus. Karena tadi resikonya, seandainya sama saja sudah berarti makbunun atau khosirun. Jadi gak usah jelek, gak usah lebih buruk, sama saja, ya, setak saja, maka sudah merugi atau tertipu. Oleh karena itu ya, Masya Allah, makalah ini di dunia sudah ada yang menerapkan. Ya, yang menerapkan ini adalah orang yang sama sekali gak pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin, orang-orang Jepang. Orang Jepang itu kalau kita kalau sengaja nih sebagai buktinya, kalau di sini banyak kawasan industri, banyak pabrik-pabrik yang merupakan industri-industri dari orang-orang Jepang ya, seperti merek-merek seperti Honda ya, Yamaha dan sebagainya. Kalau kita masuk di sini Sunter ada, atau di Pulau Gadung yang banyak di Cikarang. Maka kalau kita masuk ke industri-industri Jepang itu biasanya suka ada slogan-slogan dalam bahasa Jepang. Salah satu di antara slogannya adalah Kaizen. Ya, Kaizen. Apa arti Kaizen? Continual improvement. Atau bahasa kitanya tadi, perbaikan yang dilakukan terus-menerus. Jadi Masya Allah, orang Jepang gak ngaji kitab Ihya, tapi dia menerapkan walaupun dalam urusan dunia, dalam urusan industri. Nah, kita sebenarnya yang kaum muslimin yang lebih wajib lagi melakukan upaya yang dilakukan terus-menerus, upaya perbaikan. Karena tadi resikonya yang akan lebih jelek sama saja, maka tadi statusnya menjadi makbunun atau khosirun. Maka bersyukurlah pada malam hari ini ya, di Masjid Jamiul Huda pada tahun yang lalu tidak ada acara seperti ini. Acara Majelis Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka terjadi perbedaan antara tahun ini dengan tahunnya kemarin. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan. Maka insya Allah nih, dengan dilaksanakannya manaqib pada malam hari ini, manaqib perdana, maka insya Allah seluruh jamaah jadi selamat nih. Selamat, tidak sama amalan dengan tahunnya yang lalu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi dengan dilaksanakannya manaqib perdana pada malam ini sudah menjadi sebuah tanda bahwa jamaah di Jamiul Huda ini ya tahun ini insya Allah lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena kan tahun 1445 ada nggak manaqib di sini? Nggak ada. Baru ada di tahun 1446 Hijriah. Insya Allah sudah lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu manaqib? Kalau bahasa gampangnya, manaqib itu artinya biografi, riwayat hidup, itu bahasa singkatnya. Tapi kalau secara istilahnya, kalau kita ambil di kamus Munjid, ya, ini arti manaqib adalah ya, ma'urifa bihi minal khisalil hamidati wal ahlakil jamilah. Jadi apa yang diketahui pada seseorang tentang sifat-sifatnya yang terpuji dan akhlaknya yang indah. Itu definisi manaqib. Jadi kalaupun disebut biografi, tapi bukan biografi orang sembarang orang. Walaupun dikatakan riwayat hidup, bukan riwayat hidup orang-orang sembarang orang. Kalau misalnya tanpa pembatasan ini, maka nanti akan ada istilah manaqib Abu Jahal misalnya. Gak akan pernah ada, karena gak masuk ke sini. Manaqib Fir'aun gak akan pernah ada. Jadi dibatasi manaqib itu yang dibahas adalah sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang indah. Begitu. Pembatasannya di situ. Jadi kalau mau dikatakan biografi, minimal biografi orang-orang soleh. Gitu ya. Jadi nggak ada itu judulnya biografinya Abu Jahal, Abu Sufyan. Ya.
Atau Abu Sufyan sih bersyukur dia sempat sudah Islam. Tapi yang sudah jelas kufur kan Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu. Ini definisinya dalam kamus Al-Munjid. Lalu apa dalil manakib? Dalil pertama tentu kita mengambil dari Al-Quran. Pada prinsipnya arti manakib tadi adalah riwayat hidup, bisa sejarahnya, perjuangannya, tentang riwayat-riwayat nasihat-nasihatnya, ya, karomah-karomahnya, kemuliaan-kemuliaannya. Intinya adalah kisah-kisah hidup orang soleh. Nah, Al-Quran banyak isinya tentang kisah-kisah. Banyak, ya. Hampir 30% Al-Quran isinya adalah kisah-kisah, ya. Nah, maka di akhir surat Yusuf ayat 111, ya Allah menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ini, ya. Jadi ini dasar. Ya, ada nggak dasar dalam Al-Quran? Nah, ini dasarnya. Ya, jadi pada kisah-kisah itu, kisah-kisah orang-orang soleh, di Al-Quran tentu kisah para nabi, ya. Termasuk juga ada nggak kisah-kisah yang bukan nabi di Al-Quran? Ada. Siapa contohnya? Ya, di surat Luqman, ya. Kemudian juga Imran, keluarga Imran. Siti Maryam itu kan bukan nabi, ya. Itu adalah kemudian Ashabul Kahfi. Nah, itu kan contoh-contoh, ya. Contoh-contoh orang-orang yang bukan nabi, tapi riwayatnya ada di dalam Al-Quran. Nah, ini sebenarnya manakib, ya. Manakib mereka. Nah, Nabi juga bersabda, ya, zikrul anbiya minal ibadah, wa zikrus sholihin kifarah, wa zikrul maut sodaqah, wa zikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Jadi ini hadis riwayat Imam Dailami. Kata Rasulullah, mengingat para nabi itu adalah bagian daripada ibadah, ya. Jadi mengingat seluruh nabi. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Jadi mengingat seluruh nabi itu ibadah. Tapi kita tentu tidak bisa mengingat semua nabi. Nah, di antara nabi yang 124.000 itu ada berpangkat rasul. Berapa jumlah yang berpangkat rasul? 313 berpangkat rasul. Sama dengan jumlah para pahlawan Badar. Jadi kalau kita baca salawat Badar, ya, di ahlil badriyah Allah dengan barokahnya para ahli Badar, berapa jumlah ahli Badar? 313. Sama dengan jumlah para rasul. Hanya yang wajib diimani hanya 25. Kenapa cuma 25? Karena yang 25 itu yang nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak wajib diimani, walaupun kisahnya ada. Siapa contoh nabi yang kisahnya ada di dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan namanya, maka tidak wajib diimani. Nabi siapa yang kisahnya ada tapi tidak disebutkan namanya? Nabi Khidir, Nabi Samuel, ya. Nabi Samuel itu di Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 247. Waman Nabi itu berarti Nabi hukumnya itu adalah Nabi Samuel. Nabi Khidir kisahnya dalam Al-Kahfi 60 sampai 82. Yaitu tentang perjalanannya dengan Nabi Musa. Dalam ayat sepanjang itu disebutkan kan namanya? Enggak. Al-Quran hanya mengatakan fawajada 'abdan min ibadina. Maka bertemulah dia Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Quran hanya mengatakan abdan min ibadina. Namanya tidak disebutkan. Karena itulah kemudian terjadi polemik di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahkan Al-Khidir itu hanya wali saja, bukan nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan Al-Khidir adalah nabi. Karena tidak mungkin nabi bahkan sekelas rasul, bahkan sekelas ulul azmi belajar kepada yang bukan nabi, begitu, ya. Bahkan kalau saya lihat di dalam nama-nama 313 nama rasul di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Masya Allah luar biasa beliau Syekh Nawawi itu merangkum 313 nama rasul, itu di kitabnya beliau ada. Di antara nama-nama itu saya melihat nama Balia.
Balia, hanya tulisnya Balia, tapi saya paham pasti maksudnya Balia Ibnu Malkan. Itu nama aslinya Nabi Khidir. Jadi menurut Syekh Nawawi bahkan Nabi Khidir itu punya derajat Rasul, hanya Rasul khusus, Rasul yang diutus kepada orang-orang khusus. Ya, makanya sampai sekarang bahkan para ulama meyakini Al-Khidir itu masih ada di dunia. Ya. Bahkan para ulama, para wali yang sampai hari kiamat itu masih mengalami bimbingan. Jadi yang mengalami bimbingannya orang-orang khusus begitu. Jadi Al-Khidir itu masih ada. Tapi tetap karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tidak wajib diimani. Ya. Jadi zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi termasuk ibadah. Wa zikrus sholihin, mengingat orang soleh adalah kifarah, penebus dosa. Dan kita bersyukur pada malam hari ini yang kita peringati, yang kita ingat bukan sekedar orang soleh biasa, tapi bahkan rajanya orang soleh, Sultanul Aulia. Ya. Dengan mengingat orang soleh saja menjadi kifarat dosa, penebus dosa, apalagi mengingat rajanya orang soleh yang memerintahkan pun insya Allah Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Hadrotu Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Pengersabah. Ya. Maka insya Allah dengan sebab kita melakukan majlis manakib pada malam hari ini, ya, menjadi wasilah, ya, kita semua yang hadir pada malam hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keterangan dari hadis riwayat Imam Dailami. Kemudian zikrul maut sodako, mengingat kematian adalah sodako. Bisa kita artikan secara pahalanya. Ketika kita mengingat mati, kita semua pasti akan menghadap Allah. Kita nggak akan hidup selama-lamanya, ya. Kita akan mati. Maka dengan sekedar mengingat mati saja, pertama pahalanya setara dengan ketika kita mengeluarkan sodako. Yang kedua bisa dipahami sebagaimana sodako itu punya kemanfaatan kepada orang yang menerimanya. Kita mengeluarkan harta kita berikan kepada orang lain, maka ada kemanfaatan yang diterima oleh orang yang menerima sodako. Begitu juga dengan kita zikrul maut, ada kemanfaatan yang diterima oleh ruh kita. Kita menjadi sadar, oh kita akan hidup selamanya. Dan ketika kita menghadapi kematian, ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita hidup di dunia yang menjalani ketaatan, maka konsekuensinya selamat bahagia mendapatkan ridho Allah di surganya nanti. Kalau kita hidup yang melakukan maksiat di dunia, ada konsekuensinya apa? Mendapatkan murka Allah nanti, yang dimasukkan ke nerakanya Allah. Maka dengan ini menumbuhkan apa? Ketika kita ingat mati itu ada kemanfaatan di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita, bahwa kita akan menjadi semakin sadar untuk memperbanyak tobat kita kepada Allah. Ini pengertian sodakohnya begitu. Bisa dianggap nilai pahalanya setara sodako, atau ada kemanfaatan sebagaimana sodako punya kemanfaatan buat orang yang menerimanya, maka ruh kita pun menerima kemanfaatan dari kita melakukan zikrul maut, menghadirkan rasa kesadaran untuk terus kita meningkatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dengan mengingat kematian, ya, zikrul qabri yuqarribukum minal jannah, maka mendekatkan kita ke surga. Ini diantara keterangan kita melakukan manakib. Kemudian, ya, dasar manakib yang berikutnya adalah, maka dengan kita melakukan manakib, ini sama juga dengan kita membuat tarikh biografi, ya. Nah, ini keterangannya, man waroho musliman faka'annama ahyahu. Siapa yang membuat tarikh seorang muslim, maka sama dengan menghidupkannya, ya. Wa man zaro aliman faka'annama zaroni. Siapa yang berziarah kepada seorang alim, maka sama dengan berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, wa man zarani ba'da wafati wajabat lahu syafaati. Dan siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka wajib baginya mendapat syafaatku di hari kiamat. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini diantara dalil-dalil keterangan tentang manakib. Adapun istilah manakib itu sendiri sebenarnya bukan hal yang baru. Ya, mungkin banyak orang yang malam ini baru tahu, oh ternyata ada ya acara manakib. Ternyata ada ya istilah manakib. Nah,
Jadi menganggap seolah-olah manaqib itu istilah yang baru muncul. Padahal istilah manaqib ini bahkan sudah ada dalam kitab-kitab hadis. Contoh ini ya, istilah manaqib bahkan sudah tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau kita lihat bab-babnya kan banyak ya, kitab-kitab dalam Sahih Bukhari ini. Ini ada ya kitab Ahadisul Anbiya, ini ada kitab apa? Kitabul Manaqib. Jadi istilah manaqib bahkan ada di Sahih Bukhari. Ada kitab Manaqibil Ansor ya, kitab keutamaan Ansor. Hanya di sini dikatakan kata manaqibnya, ini bukan saya yang mengartikan, saya mengambil dari sebuah website ya. Saya copy paste. Jadi saya nggak berubah ini teksnya, teks aslinya dari sana. Hanya mengeluarkan website mengartikan arti manaqib di situ adalah ini, kitab Manaqibil Ansor adalah keutamaan Ansor ya. Kitabul Manaqib artinya kitab pengakuan keutamaan atau reputasi. Nah, jadi maknanya sama ya, sebuah pengakuan reputasi atas ya riwayat hidup seseorang tadi yang terpuji, sifat-sifatnya yang indah, akhlaknya. Nah, ini beberapa dalil-dalil penguat. Jadi istilah manaqib itu memang ada di dalam kitab-kitab hadis. Termasuk isinya ya, ini ya, kitab tentang keutamaan para sahabat. Ini hadis-hadisnya nih ya. Ini tentang Abu Bakar ya, banyak tentang sahabat-sahabat yang lain. Ini saya sengaja ini saya punya ringkasan Sahih Bukhari. Maka sengaja saya potong untuk membuktikan istilah manaqib sudah ada di kitab-kitab hadis. Jadi bukan hal yang baru. Hanya mungkin yang baru malam ini mengikuti manaqib, wah baru dengar istilah manaqib. Jadi sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab hadis. Contoh manaqib sahabat Nabi. Ini contoh manaqibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, ini saya bacakan ya. Contoh saja riwayat tentang manaqibnya Abu Bakar Siddiq. Ini dinukil dari kitab Tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau menyerahkan cincinnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, tulislah padanya kalimat La ilaha illallah. Jadi Nabi memerintahkan Abu Bakar Siddiq sambil menyerahkan cincinnya, memberikan instruksi agar cincin ini diukir dengan tulisan La ilaha illallah. Kemudian Abu Bakar menyerahkan cincin tersebut kepada tukang ukir dan berkata, tulislah padanya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Rasul hanya mengatakan kalimat La ilaha, tapi ketika menyuruh ke tukang cincinnya, oleh Bakar Siddiq ditambahkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tukang ukir cincin menuliskan kalimat tersebut. Nah, anggaplah beberapa hari ya. Beberapa hari kemudian Abu Bakar kemudian mendatangi tukang cincin itu ya, kemudian membawa cincin tersebut kepada Nabi SAW. Beliau melihat tulisan, kemudian apa nih? Melihat tulisan ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini teksnya kebalik nih ya. Ketika saya kopas nih, beliau berkata, wahai Abu Bakar, tambahan apakah ini? Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku tidak ridho untuk memisahkan namamu dengan nama Allah. Adapun tulisan yang selanjutnya, aku tidak mengatakannya pada tukang ukir cincin itu. Abu Bakar lalu merasa malu karena namanya tercantum dalam cincin tersebut. Jadi padahal Abu Bakar hanya pesannya, tolong tulisnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika jadi cincinnya bunyinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ada namanya tercantum di dalam cincin. Maka Nabi nanya, tambahan apa ini? Begitu ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, wahai Rasulullah, adapun nama Abu Bakar As-Siddiq, akulah yang menuliskannya. Karena dia tidak ridho memisahkan namamu dengan nama Allah, maka Allah pun tidak ridho untuk memisahkan namamu dengan nama Abu Bakar. Masya Allah. Ini contoh tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini contoh ya di kitab-kitab para
Jadi manakib itu gak hanya manakib si Abdul Qadir. Ya. Maka ini contoh-contoh kitab-kitab manakib para ulama aswaja. Nah, ini kan sudah jelas nih. Ini kitab Lujaini Dani. Ini kitabnya manakib si Abdul Qadir. Tapi yang ini kitab manakibnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini kitab siapa? Kitab Al-Imam Asy-Syadzili ya. Ini manakibnya Imam Al-Ghazali. Jadi ternyata para ulama pun ditulis manakibnya oleh para murid-muridnya. Gitu. Hanya karena kita semua adalah muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka yang kita lakukan malam ini manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kita punya mata rantai, ya, mata rantai silsilah sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kita semua bukan hanya partisan. Kalau orang-orang ahli hikmah biasanya hanya partisan, baca Fatihahnya, tapi belum tentu mengamalkan ajarannya. Cuma ngambil madunya, nggak mau berternak lebahnya. Tapi kalau orang bertoriko itu ternak lebahnya. Orang berternak lebah dapat madu nggak? Dapat madu. Tapi kalau orang ilmu hikmah, ya itu cuma ngambil madunya, nggak mau berternak lebahnya. Gitu. Jadi tidak mengamalkan amalannya aslinya Tuhan Syekh Abdul Qadir di zikirnya. Hanya mengambilkan berwasilah ya dengan nama Tuhan Syekh sebagai Sultanul Aulia agar didapatkan asrornya, maka kemudian bisa memunculkan sebuah kekuatan supranatural. Nah, biasanya kan begitu. Dia hanya mengambil madu. Tapi kalau kita enggak, ya pengamal toriko itu mengamalkan ajarannya, bimbingannya, ya. Karena kita bersanad langsung kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini sebatas penjelasan tentang manakib. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan tentang manqobah yang tadi disimak, ya. Karena manqobah tadi kalau tidak diberikan penjelasan nanti akan menimbulkan salah persepsi, ya, salah paham dengan kisah. Karena termasuk manqobah yang harus mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Karena manqobah tadi itu adalah ketika Tuan Syekh mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, beliau dalam keadaan yang dikatakan beliau sedang fanafilah. Beliau sedang mengalami jazbah ilahi. Jadi ucapan-ucapan Tuan Syekh tersebut diucapkan ya bukan dengan berdasarkan hawa nafsunya. Kalau bahasa gampangnya beliau sedang mengamalkan Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahatis. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Tapi ketika melakukan hal itu Tuhan Syekh dalam keadaan fana. Maka apa yang beliau sampaikan itu dalam istilah sufi namanya syatohat. Ya. Jadi syatohat itu ini ada saya mengambil dua definisi. Ada definisi secara berdasarkan pemahaman fikihnya. Para ulama-ulama ya ahli fikih mengatakan bahwa syatohat sufiyah itu ya dalam pengertian fikih adalah kata-kata yang mereka ucapkan secara lahiriahnya melanggar syariat. Jadi kalau orang-orang ulama fikih hanya melihat dampak luarnya, ucapan-ucapan yang dianggap aneh seolah-olah melanggar syariat. Tapi kalau definisi dari kalangan sufi itu sendiri yang mengalaminya, yang tahu kenapa ucapan tersebut keluar, maka definisinya itu lebih komprehensif. Kita lihat nih, Imam Syirot At-Tusi mendefinisikan syatohat adalah ungkapan aneh dalam menggambarkan kondisi ekstase yang tengah meluap, ya, dengan kuat serta berkecamuk dengan sangat mendidih dan menguasai dirinya. Artinya apa? Ketika Tuhan Syekh mengucapkan ucapan-ucapan tadi, ya, beliau dalam keadaan sedang tidak ada, sedang fana fillah. Jadi beliau sedang bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tapi memang beliau sedang ya tadi bahasa gampangnya tadi sedang mengalami tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau sedang tidak ada. Beda dengan Fir'aun ketika mengucapkan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Egonya sedang menguat. Jadi dia mengucapkan memang dirinya sendiri. Tapi kalau Tuan Syekh ucapan-ucapan syatohat tadi dirinya sedang tidak ada, sedang fana filah. Makanya tadi digambarkan beliau mengalami tajalli. Bentuk tajalli adalah dirinya terbang melayang-layang di atas ribuan manusia.
Walaupun ini bisa kita pahami dengan makna majazi. Nanti makna majazi melayang-layang itu adalah apa yang beliau sampaikan itu di atas pemahaman orang yang mendengarnya saat itu. Jadi sedang seperti melayang-layang di atas nalar orang yang mendengarnya. Kalimat apa ini begitu? Itu makna majazinya. Tapi kalau dianggap makna hakikinya memang Tuhan saya sedang melayang-layang, ya masuk akal juga sekelas Sultanul Aulia. Sebagai contoh, jangankan sekelas Sultanul Aulia. Dulu saya masih bujangan, tahun 2000-an awal, tahun 99, ada seorang ustadz yang saya anggap sempat jadi mentor saya selama di Rawabuaya, tapi saya nggak akan menyebut namanya, orangnya masih ada soalnya. Beliau itu, ini yang mengatakan kepada saya adalah wakil ketua perwakilan Jakarta Barat masa itu, Haji Abdul Halim, sekarang sudah almarhum. Jadi Haji Abdul Halim yang cerita bahwa tadi ustadz yang saya maksud itu, ketika ditalkin pertama kali oleh Panger Sabah, karena memang beliau itu keturunan Cirebon, keturunan Elang Cirebon kan ilmunya sudah hebat tinggi, ilmu tirakatannya sudah tinggi. Nah ketika pertama kali datang ke Suralaya ke Panger Sabah, Abah mentalkinkan dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika Abah mengatakan La ilaha illallah, maka kata Haji Abdul Halim Ustaz tadi, badannya melayang 30 cm. Teng. Maka oleh Panger Sabah ditepuk pundaknya, tubuhnya turun lagi. Abang mengucapkan La ilaha illallah, tubuhnya melayang lagi 30 cm. Oleh Panger ditepuk pundaknya, turun lagi. Baru yang ketiga kali tubuhnya tidak melambung lagi. Artinya apa? Itu bukan sekelas Sultanul Aulia. Ketika ditalkin perdana tubuhnya melayang 30, apalagi kelas Sultanul Aulia si Abdul Qadir begitu. Jadi kisah tadi, kalau buat yang tidak percaya, boleh dimaknai secara majazi. Arti melayang-layang itu ucapan yang di atas nalar manusia. Ucapan apa ini? Wah begitu. Tapi kalau pun dimaknai secara hakiki, masuk akal juga sekelas Sultanul. Buktinya tadi, bukan orang baru talkin, tapi karena tadi bahannya bahan bagus, ilmunya sudah banyak, amalnya mungkin sudah banyak, ya. Nah, baru ketika ditalkin perdana maka hampir tampak horibun ada di dalam dirinya. Masya Allah, ya. Jadi kisah tadi silakan mau dipahami secara majazi atau diyakini secara hakiki. Kalau bagi saya dipahami hakiki pun nggak jadi masalah. Sekelas Sultanul Aulia. Nah, itu tanda beliau sedang mengalami tajalli Allah. Artinya sedang nyatanya kekuasaan Allah pada diri beliau. Jadi beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang disebut dengan syatoha, itu dalam istilah sufi. Ya ketika mengucapkannya beliau sedang tadi mengalami keberlimpahan di dalam kolbunya itu, ya dengan jazbah ilahi, tarikan-tarikan ilahi, sehingga membuat dirinya sedang tenggelam, sedang fana filah. Begitu. Maka dari kita dengar ya, Tuhan mengucapkan kata-kata yang hebat, yang luar biasa, termasuk mengucapkan manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, dan aku guru semuanya. Nah, dan kali ini saya pernah dengar dari Paman Saang Cianjur yang menceritakan adalah Kiai Yasin Nurfalah. Beliau itu adalah kodimnya Paman Saang, ya. Seorang ahli tirakat juga, ahli riyadhah dari Cianjur, Kiai Yasin Nurfalah ini. Saya dapat cerita langsung dari beliau, dari Kiai Yasin, ketika saya tahun 2000, bulan Desember 2000 itu ke masjid, ke pondok pesantren Darul Falah. Nah, ketika itulah orang habis sholat subuh, orang sudah pada bubar, ya, maka tinggal saya berdua dengan Kiai Yasin Nurfalah. Maka beliau banyak menceritakan hal-hal, ya, termasuk perjalanannya beliau, termasuk ketika beliau berkhidmat kepada Panger Saang Cianjur. Panger Saang Cianjur ini adalah wakil talqin Panger Saang Anom yang sama-sama murid Abah Sepuh. Ya, teman nyantrennya Panger Saang, teman kecilnya Panger Saang Anom. Jadi ada dua wakil talqin yang benar-benar sesepuh itu, Panger Saakeh dari Ciawi, Panger Saang Cianjur. Kalau Panger Saakeh itu lebih tua dari Panger Saang Anom, ya, lebih tua 4 tahun. Karena Panger Saakeh kelahiran 1911, Panger Saang Anom kelahiran 1915. Tapi kalau Panger Saang lebih muda dari Panger Saang Anom. Tapi dua-duanya itu, ya, saya menyaksikan adabnya luar biasa Panger Saang. Padahal saudara seperguruan sama Panger Saang, ya, saudara seperguruan. Bahkan Panger Saang termasuk yang pernah diujikan oleh Abah Sepuh.
ketika masih sama-sama santri, Abah Sepuh ingin menunjukkan yang ketinggian Pangersa Abah Anom. Karena sudah tahu nih, kelak yang akan menjadi penerusnya adalah Pangersa Abah Anom. Maka agar disaksikan oleh murid yang lain, Pangersa Abah Sepuh sengaja memerintahkan Pangersa Abah Anom muda dan Pangersa Am muda untuk tawajuh, kuat-kuatan tawajuh. Tapi ternyata tawajuhnya bukan kayak kita di sini, di atas kursi, di atas sejadah. Tawajuhnya di dalam air, di Sungai Citanduy. Tawajuhnya di dalam air. Maka dua-duanya menyelam tawajuh. Maka Pangersa Am ya 2 jam kemudian keluar dari itu. Bayangin tawajuh 2 jam di dalam. Pangersa Am 4 jam kemudian keluar. Nah, jadi ketika tawajuhnya benar tenggelam fanapilah sehingga sama sekali tidak membutuhkan nafas. Ini Abah belum jadi masih santri loh, masih muda loh. Tawajuhnya udah kayak begitu. Ya. Jadi tawajuhnya 4 jam di dalam air. Kalau Pangersa Am berapa? 2 jam. Dan ini terbukti. Pangersa Am itu pernah sampai ke Lampung, bahkan sampai ke Danau Ranau, itu perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan. Ya. Itu pernah tawajuh di dalam Danau Ranau. Maka ketika saya mengantarkan adik saya nikah tahun 2005, ya, nikah ke sana, mengantarkan adik saya nikah dengan orang Lampung di Liwa. Hanya setelah acara pernikahan saya dan keluarga pulang kembali, ya, ke Jakarta. Sedangkan adik saya kan pengantin nginep dong di rumah mertua. Cuma saya pesen sama adik saya, nanti sebelum balik Jakarta ke Danau Ranau, kan dekat dari Liwa, Tabarukan. Pangersa Am itu pernah riado di Danau Ranau, pernah tawajuh. Maka kemudian adik saya ya, sama istrinya, sama mertuanya jalan-jalan ke Danau Ranau, berenanglah di Danau Ranau. Cuma kemudian adik saya lihat begini, Pangersa Am dulu tawajuh di sini. Maka dia lihat, bah mau tabarukan bah dengan Pangersa Am. Maka adik saya baca Fatihah ke Pangersa Abah, baca Fatihah ke Pangersa Am. Langsung dia tawajuh di dalam air. Dan dia tawajuh itu apa? Bisa duduk begini dalam air bersila. Coba kita nyoba di kolam renang bersila, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Adik saya habis baca Fatihah ke Pangersa Abah, Pangersa Am, dia tawajuh begini katanya, cerita di dalam air. Sampai habisnya nafas. Habis nafas kemudian dia bangun. Ya, habis bangun dia coba sekali lagi nggak bisa. Mas aku coba lagi yang kedua kali nggak bisa, yang ketiga kali nggak. Cuma itu sekalinya. Jadi tabarukan dia niat, bah mau tabarukan bah dengan Pangersa Am. Gitu. Maka dibaca Fatihah ke Pangersa Abah, dibaca Fatihah ke Pangersa Am. Adik saya langsung nyelam di Danau Ranau langsung. Dan tawajuh duduk sila begini di dalam danau. Itu bukti ya. Tadi barokahnya, karomahnya Pangersa Abah dan Pangersa Am. Nah Pangersa Am itu ketika saya datang ke sana tahun 2000 hanya bercerita bukan Pangersa Am langsung, tapi Kiai Yasin Nurfala ya. Jadi yang setelah selesai sholat subuh semua pada bubar tinggal saya. Maka Kiai Yasin cerita bahwa sekian tahun yang lalu ya, Pangersa Am itu pernah jam 2 malam ya, bicara sendirian di masjid ini, di Masjid Darul Falah itu. Yang menyaksikan namanya Aang juga, Aang Bentang. Jadi Aang Bentang jam 2 malam melihat ke Masjid Darul Falah. Itu kok Pangersa Am lagi ngomong sendiri. Dia simak ucapannya, kok kayak orang sedang talqin. Tapi di depannya nggak ada orang. Maka masa seperti menalqin tapi nggak ada orang. Selesai beliau melakukan prosesi seperti menalqin itu, ya, maka Aang Bentang masuk ke dalam, mengasih salam. Assalamualaikum Pangersa. Tadi Pangersa seperti bicara sendiri, seperti nalqin. Sedang nalqin siapa? Nah, begitu. Maka Pangersa Am jawab, oh tadi ada serombongan jin datang ke Suryalaya, minta talqin sama Pangersa Abah Anom. Kata Pangersa Abah, ke Aang Cianjur, ke Aang Cianjur. Berarti tadi yang ditalqin adalah jin. Tapi perhatikan cara menjawabnya. Kalau saya bilang ditanya begitu, oh saya barusan talqin jin. Tapi dia nggak bilang begitu. Cara menjawabnya menunjukkan kefanaan murid. Yang ditonjolkan siapa? Gurunya. Cara menjawabnya saja beda. Coba kalau kita tanya siapa? Oh, maksudnya nanti jin. Akunya keluar, sayanya keluar, tapi dia enggak. Ketika tanya Pangersa talqin siapa? Oh, tadi rombongan jin datang ke Suryalaya minta talqin ke Pangersa Abah Anom. Kata Abah Anom ke Aang
Cianjur ke berarti kan connect nih. Lu dengan Abah Anum di Tasikmalaya, beliau di Cianjur, masya Allah. Itu kelasnya, ya, Pangersaan Cianjur. Jadi walaupun wakil talqin, beliau juga seorang waliullah, masya Allah, ya. Makanya tadi ucapan Tuan Se itu manusia ada gurunya, ya. Berlaku buat Pangersa Abah. Kita murid-muridnya Pangersa Abah. Kata Tuan Se, guru malah jin ada gurunya. Berlaku buat Pangersa Abah. Buktinya itu jin minta talqin. Hanya agar ada saksi, Abah gak nyuruh, gak menanti sendiri, nyuruhnya ke Aang. Jadi kan ada saksi, begitu, ya. Dan ada saksi siapa? Bentang yang menyaksikan. Oh, Pangersa Abah nalkin jin melalui Pangersaan. Berarti jin juga belajar, berguru, mengamalkan zikir ini pula, begitu. Jadi kalau jin aja mau belajar, masa kita nggak mau belajar? Begitu, ya. Termasuk malaikat pun berguru. Namun pengertian malaikat berguru itu bukan belajarnya kayak kita. Malaikat itu bergurunya namanya bertabaruk ismuzat. Setiap wali itu memancarkan ismuzat, ya. Seperti Hadratus Syekh Pangersa itu memancarkan ismuzat. Keterangan ini ada di Jami' Ushul fil Auliya, ya, mengatakan bahwa salah satu di antara ciri batin seorang wali mursyid yang kamil mukamil adalah lahu sirun, memiliki sir yasrifil alami, menerobos seluruh alam, kama yasriruhu fil jasad, seperti meratanya ruh di sekujur jasad. Jadi kalau ruh kita di jasad ini kan tidak menempati titik tertentu, bukan di otak saja, bukan di jantung saja. Artinya ruh kita itu di jasadnya merata di seluruh sel tubuh kita. Kalau tubuh kita punya miliaran sel, maka ruh kita merata di seluruh jasad, begitu. Jadi sirnya seorang mursyid itu, ya, kama yasriruhu fil jasad atau kama yasri ma'ul fi saja, atau seperti air yang merata di pepohonan. Jadi kalau akar itu menyedot air dari tanah, maka air itu tidak hanya di akar saja, bahkan ke batangnya, bahkan ke dahannya, ke rantingnya, ke daunnya, ke buahnya. Seluruh pohon mengandung air. Itulah sir seorang wali, merata ke seluruh alam. Disebut alamnya bukan hanya alam dunia ini, tapi alam apa? Mungkin, malakut, jabarut, lahut. Maka ketika Pangersa Abah masih ada hidup di dunia, ya, pancaran ismuzatnya itu merata ke seluruh alam, ya, ismuzatnya menembus mulki, berarti seluruh alam raya, jagat raya ini. Alam malakut berarti bentangan langit pertama sampai langit ketujuh. Alam jabarut berarti sampai Sidratul Muntaha. Alam lahut sampai Hajiz Bainal Haramain, sampai arsnya Allah, sampai mustawa. Maka bahkan para malaikat memangku ars pun bertabaruk ismuzat kepada para wali-wali Allah, termasuk bertabaruk ismuzat ke Pangersa. Karena tadi ismuzatnya terpancar ke seluruh alam dari kolbunya. Maka kenapa kita robito? Agar kita nyantel ke kolbu yang sudah memancarkan ismuzat, yang sudah menjadi stasiun pemancar. Seperti halnya kalau kita zaman dulu ada radio, ada radio SK, ada radio Prabos. SK berapa nih frekuensinya, ingat nggak? 101,6. Ada kan ngalamin radio SK dulu, zaman Bagito, zaman Diamor, ya, Komeng. Itu kan kalau kita mau dengerin frekuensinya 101,6. Ketika kita putar tuningnya, masuk ke siarannya? Masuk. Itulah yang dimaksud dengan robito. Ketika kita robito, sama juga sedang memutar frekuensi kolbu kita. Kita robito ke Pangersa Abah, dengan kita ingat Pangersa Abah, sama juga kita memutar frekuensi kolbu kita. Maka nanti siaran ismuzat Pangersa Abah masuk nggak? Masuk. Maka kalau suatu saat bapak-bapak ketika berzikir mengalami zikir yang begitu rapatnya, itu bukan zikir kita, itu zikir guru yang dipancarkan, yang diterima oleh kolbu kita. Jadi ketika kita terhubung dengan kolbu para wali Allah, sama juga kita sedang memutar tuning frekuensi kolbu kita. Maka ketika frekuensinya sama, maka ismuzatnya masuk nggak? Masuk. Jadi kalau kapan-kapan, ya, bahkan ketika bapak sedang tidur sekalipun, itu bisa nggak putus. Bahkan terbangun tidur bingung, bengong. Lah, tadi tidur emang ada sih? Disebut tidur, tapi nggak ada batasannya. Dari mulai bapak tidur sampai bangun lagi, itu nggak ada batasnya.
Tapi kelas kita sewaktu-waktu. Tapi saudara akan ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau ngalamin jangan diaku. Itu semua adalah bimbingan wasilah guru. Itulah bedanya orang yang belajar zikir dalam bimbingan guru dengan yang tidak belajar zikir, tidak terbimbing oleh guru. Ya. Kalau ingin merasakan silakan amalkan. Nanti akan merasakan sendiri. Dan yang saya sampaikan jadi bukan sekedar teori, bukan kisah-kisah. Oh, emang ternyata benar ya. Ketika kita amalkan, kita benar-benar gitu, kita putar frekuensi kita, maka masuklah tadi ismuzatnya itu. Nah, jadi yang disampaikan Tuhan saya tadi sekali lagi, itu namanya syatohat. Ya, Tuhan saya mengucapkan itu dalam kefanaan dirinya, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi tadi mengamalkan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah, ekspresikanlah, sampaikanlah. Hanya karena mengucapkan seorang sultanul aulia, ucapan tersebut menjadi susah dipahami oleh orang-orang awam. Ya, saya pikir ini saja ya kajian pada malam hari ini. Ya, jadi intinya bahwa dengan melakukan manakib pada malam hari ini, insya Allah semua jamaah kita selamat dari makalah tadi. Makalahnya adalah Ihya Ulumuddin. Karena kita sudah melakukan hal yang berbeda, yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan itu diteruskan. Ya, kalau sudah mencapai itu jangan sampai lebih jelek lagi. Jangan sampai bulan besok lebih jelek daripada bulan ini. Kemudian istiqomah terus. Yang berat itu kan awalannya dan memeliharanya lebih berat. Nah, untuk istiqomah. Nah, ini saja kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk hari Senin yang akan datang seperti biasa ada zikir istighosah dan kajian untuk manakib di bulan Juli Agustus, itu di akhir Agustus karena ini awal Muharram, sehingga nanti untuk selanjutnya di hari Senin terakhir di setiap bulannya, ya sebulan sekali. Salatullah